Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Kita masih akan lanjutkan bahasan mengenai hukum Coulomb. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas bahwa interaksi antar dua muatan listrik sesuai dengan hukum Coulomb ya, dinyatakan oleh F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Dan ingat bahwa gaya itu kan merupakan besaran vektor, sehingga penyelesaian tentang persoalan gaya Coulomb itu menggunakan atau memanfaatkan vektor. Nah, namun kalau pada pertemuan sebelumnya kita masih menyatakan belum dalam ungkapan vektor secara utuh ya, jadi masih berupa besarnya ya, lalu penyelesaiannya dinyatakan atau menyelesaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan sifat-sifat vektor ya. Nah, kita bisa ungkapkan hukum Newton dengan utuh menyatakan vektornya ya, yakni dalam ungkapan vektor satuan ya. Dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Newton juga nanti kita bisa ungkapkan atau bisa selesaikan dengan menyatakan gaya-gayanya dalam ungkapan atau melibatkan vektor satuan. Oke, untuk itu kita lihat misalnya kita dalam suatu bidang sistem koordinat Kartesian misalnya ini ya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. Kemudian ada dua buah muatan. Karena ini muatan pertama di sinilah ya. Ini muatan pertama, kemudian ada muatan yang kedua di sini. Misalnya kedua muatan ini jenisnya sama lah ya. Ini positif ya. Oke. Nah, pertama kita bisa nyatakan dulu posisi dari setiap muatan. Ini kalau ini adalah Q1, ini Q2. Jadi kita bisa nyatakan posisi masing-masing muatan dalam ungkapan vektor posisi ya. Ini dan satu lagi yang ini ya. Nah, ini misalnya vektor posisi R1 dan ini vektor posisi R2. Nah, kemudian posisi 2 relatif terhadap posisi 1 kita juga bisa ungkapkan dalam ungkapan vektor ya. Ya, ini dengan cara menarik vektor dari 1 ke 2. Nah, ini vektor. Vektor ini kita nyatakan dengan simbol R21. Jadi R21 adalah vektor posisi 2 relatif terhadap 1. Ya. Nah, gaya interaksi antara kedua muatan ini kita bisa gambarkan bahwa misalnya pada muatan ini kan akan terjadi tolak-menolak ya, karena ini gambarnya, muatannya kita anggap sama dulu ya, untuk yang sama saja. Kalau berlawanan, kalau tandanya berlawanan nanti kan tidak menyesuaikan arahnya ya. Jadi muatan Q1 akan ditolak oleh muatan Q2. Nah, terus saja berada pada garis hubung antara Q1 Q2 ya, atau ini akan satu garis kerja dengan R21. Kemudian Q2 akan ditolak ke arah sini ya. Dengan besar yang sama. Nah,
kita beri tanda, misalkan yang ini adalah F1/2 ya. Ini adalah F2/1 ya. Nah, ingat bahwa besar F1/2 dengan F21 itu kan sama ya. Besarnya sama. Yakni K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nah, namun kalau kita ingin ungkapan vektor ya dengan melibatkan arahnya ya, maka kita ambil F21. F2 itu adalah besarnya K kali Q1 Q2 dibagi dengan R21. Besar R21 dikuadratkan. Arahnya kemana? Nah, dalam ini arahnya adalah searah dengan vektor R21. Namun, nah, karena besarnya adalah ini, ya, kita bisa ambil vektor satuan. Jadi ada vektor satuan dalam arah R21. Kita tuliskan R21 dalam ungkapan seperti ini. Jadi tanda topi ini menyatakan vektor satuan dalam arah 21 ya dari. Kemudian kalau kita ingin ungkapkan F12 ya, F12 ya, maka ini K kali Q1 Q2 per R12 kuadrat R12. Jadi ungkapan vektor ini mesti hati-hati ya, karena ini menyatakan ini arahnya berbeda ya, berbeda. Ya. Kalau hanya menyatakan besarnya saja ya ini sama dua-duanya ya besarnya ya. Nah, R21 itu adalah kalau kita lihat dari gambar sini kan R1 ditambah dengan R21 sama dengan R2. Jadi R21 adalah vektor R2 dikurangi vektor R1. Kemudian R12 ya. R12 adalah vektor R1 dikurangi dengan R2 ya. Sebaliknya ya, berlawanan. Jadi kalau R21, R2 kurang R1, R12 maka berarti R1 kurang R2. Kemudian R21, nah ini vektor satuan ya. Saya beri ini dulu, jadi vektor satuan ya. Vektor satuan dalam arah R21. Kita ungkapkan oleh R21 berarti besar vektor R21 dibagi dengan besar dari vektor R21. Atau boleh kalau kita lihat dari sini, ini berarti R2 dikurangi dengan R1 dibagi dengan besar dari R2 dikurangi dengan R1. Ya, nanti tinggal untuk yang kalau dibalik R12 ya dibalik saja lah ya. Oke, jadi R12 R1 kurang R2. Nanti vektor 1 berarti 12 ya, berarti sama, tinggal dibalik saja. Nah, tentu saja kembali kita harus mengingat bagaimana menyatakan vektor satuan ya. Jadi coba cek lagi di fisika dasar ya. Fisika dasar yang pertama ya. Bagaimana menyatakan vektor
posisi, ya, vektor posisi. Baik, kita coba lihat saja sekarang contohnya, ya. Misalkan dua muatan titik Q1 20 mikrokulom dan Q2 min 20 mikrokulom, masing-masing terletak pada titik A 2,1 dan B 5,5, ya, pada sistem koordinat kartesius, ya, sistem koordinat kartesius. Tentukan gaya pada tiap muatan, ya. Oke, ya, jadi yang itu kan bukan besar gayanya tapi gayanya. Ini gayanya adalah vektor. Jadi kita harus ungkapkan juga dengan ungkapan vektornya, ya. Nah, pertama, ya, kita nyatakan dulu setiap titik ini dalam ungkapan vektor posisi, ya. Jadi posisi muatan pertama, posisi Q1. Nah, titiknya ke titik A, ya. Jadi Q1 di titik A, berarti kita tulis ini R1, ya. R1 berarti ya vektornya ini, yakni 2I ditambah dengan J, gitu kan, ya, titik 2,1, ya. Kemudian posisi Q2, R2, jadi dia berada di posisi B, posisi adalah 5,5, ini adalah ungkapan vektor satuan kan tinggal 5I ditambah dengan 5J, ya, gitu. Nah, kemudian ya untuk yang pertama F pada yang satu, F12, ya. F pada satu oleh muatan 2 kan tinggal berarti K dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan besar dari R12 dikuadratkan dikalikan dengan R12. Nah, artinya kita harus tahu dulu berapakah R12, ya. Jadi sebelum kita dapatkan ini, kita coba R12 berarti kan sama dengan R1 dikurangi R2, gitu. Berarti R1-nya ini, berarti ini kurangin aja. 2 dikurangi
5 kan ya? Berapa itu? Satu saja dulu ya, berarti 2i ditambah dengan J dikurangi 5i plus 5J. Itu kan ya? Berarti sama saja dengan 2 dikurangi dengan 5 min 3 ya. Min 3i dikurangi. Oke, dikurangi ya, dikurangi. J dikurangi 5J kan min 4 ya. 4J gitu. Nah, besarnya mana? Ya besarnya besar R12 ya. Besar R12. Nah, berarti ini kan tinggal begini ya. Akar dari apa? Min 3 kuadrat ditambah dengan min 4 dikuadratkan ya. Oke. 3, 4, ini berarti 5 ya. Katakan semuanya satuannya dalam satuan SI lah meter ya. Jadi ini semua satuan dalam SI ya. Satuan kecuali yang disebutkan ya. Semua satuan dalam SI ya. Jadi jaraknya dalam meter berarti ya. Maka kita akan dapatkan vektor satuannya ya. Oke. Berarti R12 adalah vektor R12 dibagi dengan besar dari R12. Tadi vektor R12 adalah min 3i min 4c, besarnya adalah 5 kan ya, ini 5 ya. Sehingga ini sama saja dengan min 3 per 5i min 4 per 5c. Nah itu vektor satuannya. Baru tadi F12 ya, F12 itu sama saja dengan K dikalikan dengan Q1, Q2 per besar R12 dikuadratkan dikalikan dengan R12. Kita masukkan K-nya anggap di udara kan ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q1 ya. Q1. Nah, dalam hal ini ya, Q1-nya tadi berapa Q1-nya? Q1-nya 20, Q2-nya juga 20 ya. Oke. 20 mikro berarti 20 berarti 2 kali 10 pangkat min 5 jadinya ya. Oke. Kemudian Q2-nya juga 2 kali 10 pangkat min 5. Dibagi dengan 5 kuadrat ya. 5 kuadrat. Dikalikan dengan ini. Ya. Maaf, dalam hal ini Q-nya kita harus masukkan tandanya ya, karena ini lakukan vektor tadi min 20 berarti minus. Kita masukkan tandanya ini berarti ini minus dikali minus 2 kali 5 ya, min 5. Ini min 3 per 5 I dikurangi lagi dengan 4 per 5 C. Sehingga kita dapatkan ini berarti berapa ya? 9 dikalikan 2 dikalikan dengan 2. 36. 36 per 25, gitu kan? Dikalikan dengan, ini 10-nya pangkat min 1 jadinya ya. Atau 3,6 berarti. 3,6 per 25.
dikalikan dengan, nah ini negatif sebenarnya, negatif kali negatif jadi apa? Positif ya, jadi 3/5 plus 3/5i, sorry ya, 3/5i plus 4/5. Berarti sama dengan apa? Ini boleh kalau mau dimasukkan ke sini 5-nya. Jadi 3,6/125 ya. 3,6 3,6/125. 25 kalikan dengan 5 kan ya? 125 kali 3i plus 4c ya. Dalam satuan Newton. Oke, itu F pada muatan 1 ya. Sekarang kita cari F21 ya. Yang B kita cari F21. Rumusnya kan sama. Artinya kita harus tahu dulu ini dulu ya, sebelum kita ke F21 harus tahu dulu pertama R21. R21 kan tinggal R2 dikurangi R1. Tadi R2-nya adalah 5i plus 5j dikurang 2i plus j, gitu kan ya, R1-nya. Berarti 5 dikurangi 2 adalah 3 ya. 3i plus 5 dikurangi 1, 4. Memang kebalikan ya, jadi R21 adalah arahnya berlawanan dengan R12 ya. Ini kan tadi R12 min 3i min 4c, ini 3i plus 4c. Kemudian vektor satuannya R21 berarti R21 vektor ini dibagi dengan besar vektor R21. Berarti 3i plus 4c dibagi dengan 5 ya. Tadi sudah kita dapatkan, ini sama saja ini ya kalau dicari besarnya. Maka F21 K dikalikan dengan Q1 Q2 per R12 dikuadratkan dikalikan dengan vektor satuan R21 ya. 9 kali 10 pangkat 9 ini 2 kali 10 pangkat min 5 kalikan dengan min 2 kali 10 pangkat min 5 ya, dibagi dengan 5 kuadrat dikalikan dengan ini kan jadi 3/5i ya, 3/5i ditambah 4/5c ya, yang ini ya, ini 3/5i ditambah dengan 4/5c ya. Ini kan hal yang sama dengan ini ya, berarti hanya berbeda tanda jadi negatif ya, berarti minus 3,6/125 3i plus 4c ya, jadi dalam satuan Newton ya. Oke, ini jadi mencari gaya dalam ungkapan vektor satuan. Dan ini kan hasilnya menunjukkan memang F12 dengan F21 arahnya berlawanan kan ya. Yang ini positif ya, ini negatif ya. Jadi kalau digambarkan ya, arah gayanya kelihatan nanti sebenarnya ya. Saya gambarkan sebelah sini aja ya, kosong ya. Jadi saya gambarkan di sini. Muatan yang pertama di posisi 2,1.
Ini 2,1. Nah, di sini ya. Jadi muatan pertama ada di sini nih. Nah, sebentar ya, tanda muatannya. Nah, ini muatan pertama di sini. Kemudian muatan kedua berada di posisi 5,5 ya. Di posisi 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di posisi 5. Berarti di sini muatan kedua ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Oke. Yang muatan yang pertama kan muatannya muatan positif ya. Ini positif, ini muatan negatif. Ya. Jadi tinggal kita bisa lihat di sini ya, bahwa arah gayanya ya, arah gayanya yang ini kan ditarik ke sana kan ya, ke sini. Nah, dan yang ini ditarik ke sini. Berlawanan pasti ya. Jadi yang ini adalah F1 oleh 2, ini adalah F2 oleh 1. Ya, jadi makanya yang ini, yang F12 ini kan arahnya ke arah positif ya, 3I. Jadi kalau berarti ini nih 36 dibagi 125, nanti 3I itu berarti kan ke sini arahnya. 3I kemudian ke 4C ya, ke sini. Sementara yang ini negatif, karena memang apa? Ini kalau negatif ya memang ke sini arahnya ya. Ke arah menuju kuadran 3. Kalau positif ini menuju ke arah kuadran 1. Ya. Ya, asalkan ini dua-duanya ini asalkan di dalamnya ini positif ya. Oke, ya, jadi udah pas ya. Jadi ketika kita menyelesaikan menggunakan vektor ya, vektor satuan, maka Q1 tanda dari Q1 maupun Q2 kita harus masukkan ya. Berbeda dengan kalau kita hanya mencari besarnya saja. Kalau hanya mencari besarnya saja seperti pada pertemuan sebelumnya, tanda Q1 dan Q2-nya ambil harga positifnya gitu. Tapi kalau di sini kita harus masukkan tanda negatifnya ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi, kalau hanya mencari besarnya saja, tanda muatan tidak perlu dimasukkan ya. Tetapi kalau sudah melibatkan vektor ya, dalam ungkapan vektor, tanda pada muatannya yang harus dimasukkan ya. Oke, sementara mungkin satu contoh saja dulu ya. Nanti kita akan lihat contoh yang lain masih terkait dengan menggunakan vektor satuan untuk menyelesaikan persoalan hukum Coulomb ya di pertemuan atau video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.